Belajar matematika asik dan kreatif bersama Api. Kali ini kita akan membahas Presiden 2024. Ada calonnya Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar. Nah, bagaimana hasil surveinya? Di sini ada 3 nama utama, kemudian juga muncul ada 10 nama ya kalau tertutup ya. Ada Prabowo, Ganjar, Anies, kemudian di kanan ada Ridwan Kamil, Erick Thohir, Mahfud MD, Sandiaga, Erlangga, Mohaimin, dan tidak tahu ya, ini sumbernya PBS. Kalau kita fokus kepada 3 yang tertinggi, ini Pak Anies Baswedan memperoleh 21%, Prabowo 40%, Ganjar 33%. Dan yang belum memilih ada 6% ya. Nah, sehingga 6% ini kalau ditambahkan semua kepada yang kecil, kepada Pak Anies, 21 tambah 6, 27. Jadi Pak Anies 27%, masih kalah dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Namun tidak ada yang 50% lebih sehingga ini ada 2 putaran ya. Nah, kemungkinan 2 putaran ini adalah Pak Prabowo lawan Pak Ganjar. Siapa yang menang kalau 2 putaran? Kalau lihat dari putaran pertama kayaknya Pak Prabowo kan 40% lebih unggul dibanding Pak Ganjar yang 33. Nah, putaran kedua gimana? Nah, ini juga belum dibuat, tapi bisa dibuat simulasinya. Kalau tebakan Paman adalah Pak Prabowo akan naik 49%, tapi Pak Ganjar sisanya 51%. Kalau 2 putaran, prediksinya Pak Ganjar akan menang 51% atau lebih lah ya, lebih dikit gitu ya. Pak Prabowo tetap menjadi runner up ya, juara 2. Tapi ini hanya prediksi ya. Jadi Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar itu hanya prediksi yang mana belum dilakukan pemilu, jadi hasilnya bisa berbeda. Nah, ini agak beda dengan quick count. Kalau quick count itu kan sudah ada pemilu, baru dihitung, hasilnya mestinya tetap, gitu ya. Nah, bagaimana kalau Pak Prabowo ini 2 putaran lawan Pak Anies? Nah, kalau Paman nebak ini Pak Prabowo akan berhasil 49% dan Pak Anies lebih berhasil lagi 51%. Jadi bagaimana menurut Anda ya? Ya kalau prediksi Paman Apik, kalau 2 putaran Pak Prabowo akan berhasil menjadi finalis ya, jadi juara 2 akan berhasil ya kalau 2 putaran. Tapi menangnya bisa Pak Anies, bisa Pak Ganjar, atau bisa yang lain ya. Nah, sehingga Pak Prabowo ini strateginya perlu menang 1 putaran di 2024. Ini syaratnya, kata SMRC. Syaratnya apa? Syaratnya Anies dan Ganjar tidak dicalonkan. Jadi lawannya sama yang lain-lain. Nah, kalau gitu menang. Nah, tapi kan Pak Anies sama Pak Ganjar kemungkinan besar dicalonkan ya. Nah, ini yang Paman perlu sampaikan bahwa survei prediksi yang tadi itu beda dengan survei quick count ya. Kalau quick count ini misalkan 2019 kan sudah terjadi pemilu, nah kemudian baru dihitung hasil pemilu kan nggak berubah. Jadi kalau quick count mestinya itu nilainya kemungkinan besar benar. Tapi kalau yang prediksi yang tadi, nah prediksi-prediksi yang Paman Apik sampaikan ini masih bisa berubah ya. Berubahnya juga bisa ekstrim, namanya juga prediksi gitu ya. Nah, kalau quick count itu meskipun bisa berubah, mestinya tidak akan begitu jauh berubah ya. Jadi bagaimanapun hasilnya, yang tadi itu hanya prediksi untuk 2024, moga-moga Indonesia mendapatkan presiden yang terbaik dan adil makmur. Dan kita sama-sama perlu menjaga pemilu jujur dan adil. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komen di bawah ini. Terima kasih.